Tanaman apokat yang pertama itu dibudidayakan sangat mudah, beda dengan pohon-pohon tanaman produktif yang lain. Dia lebih tumbuh dengan cepat, sehingga dari hasil percontohan yang sudah kita lakukan dari usia 0 itu 3 tahun rata-rata sudah mulai berbuah. Falling in the depths, trying to escape from this love that hurt me so, but I'm not brave, I'm not brave, not enough. Yeah, I wanna coming back and going forward. I remember your smile, but I don't mind. But you say in the past, and I forgot I loved you. Saya menanam rasanya sangat mudah dan bisa untuk pensiunan. Saya bersama dengan atau kemitraan dengan Pak Iskandar. Beliau adalah orang yang mendampingi saya dari benih mulai tanam sampai pemupukan. Trying to escape from this love that hurt me so, but I'm not brave, I'm not brave, not enough. Yeah, I wanna coming back and going forward. I remember your smile, but I don't mind. But you say in the past, and I forgot I loved you. Yeah, I loved you. You live it, and you live it, and you like, I like it. What you do is it, is it all I like it. Say it with you, it doesn't make me like it. You live it, and you live it, and you like, I like it. What you do is it, is it all I like it. Say it with you, it doesn't make me like it. Saluran air ini connecting sama kolam. Kalau sore, setiap sore kita buka itu kerannya 15 menit 20 menit sudah tutup. Sudah. Apa kelebihannya air ini? Air ini sudah bercampur dengan kotoran ikan yang juga bercampur dengan sisa makan ikan. Saya memulai berkebun durian, ini klaster durian ya. Ini kurang lebih 1 tahun. Jadi nanti pas pertengahan Februari 2021 itu genap 1 tahun. Ini adalah ikhtiar kita yang semula lahannya ini lahan yang tidak produktif. Ya. Tidak produktif, tanamannya tidak jelas, tidak menghasilkan berpuluh-puluh tahun. Kita sulap menjadi lahan yang produktif. Secara konseptual perkebunan yang kita bikin perkebunan yang integratif.
integratif. Maksudnya apa? Di area ini tidak hanya ditanam durian, ya, tapi juga ada juga kolam ikan, ya. Ada juga nanas. Nanas ini ditanam di sela-sela durian, ya. Juga ada pisang di pinggir-pinggir. Tentu ada tambahannya sejumlah sayur mayur, jadi ada juga cabai. Tapi yang paling utama adalah durian. Ada satu pelajaran penting di lokasi ini bahwa berkebun itu dekat dengan ikan. Kenapa? Karena kolam ikan yang berada di kebun ini juga memasok nutrisi, di mana sisa pakan yang bercampur dengan kotoran ikan itu setiap hari itu connecting dengan durian yang kita tanam. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa berkebun yang integratif itu bagian dari masa depan. Ya, apokat tentu ada di klaster yang lain. Jadi memang ini khusus di klaster durian. Di tempat lain kita juga bikin kebun khusus apokat. Tapi kita ikhtiarkan juga selalu di kebun itu ada kolam ikan. Karena tadi saya sampaikan kolam ikan itu ada fungsi yang ganda. Pertama fungsinya untuk cadangan air, tambahan cadangan air, dan yang kedua adalah untuk tambahan nutrisi. Ini di lokasi ini ada 3 jenis durian yang lagi ngehit, ya. Jadi lokal Indonesianya bawor. Jadi bawor ini adalah durian yang paling enak di negeri ini, lokal, ya. Ya saingannya super tembaga lah ini Bangka, ya. Kedua musangking. Musangking ini karya negeri sebelah, ya. Malaysia punya, ya, yang memang dari sisi ekonomis nilai ekonomisnya tinggi, ya. Jadi musangking, dan agak di atasnya musangking kita tanam yang namanya blackthorn, oji atau putih hitam, ya. Itu nilai ekonomisnya lebih tinggi lagi di atasnya. Per buah rata-rata itu 2 kilo, ya. 2 kilo, jadi per kilonya kisaran 300 ribuan. Di atasnya blackthorn tadi kisarannya 800 sampai 1 juta per buah. Paling mahal tapi harus ditanam di atas ketinggian 600-an DPL, ya. Kita tanam juga miki tadi kita tanam sudah 1 tahun lebih, mungkin setengah tahun lagi sudah belajar berbuah. Terus ada alligator sama marmurus. Jadi memang yang kita tanam sengaja jenis apokat dan durian yang unggul. Kenapa saya tertarik dengan Apulkat? Asal muasalnya saya terinspirasi sama viralnya Mas Endor. Jujur ketika itu saya melihat Mas Endor bergerak di bidang Apulkat, membangunkan minat saya untuk juga kemudian bergerak di lingkungan saya. Pertama itu. Yang kedua, dari tahun ke tahun saya melihat bahwa orang berkebun di daerah saya itu masih sangat konvensional. Mereka menanam ikut-ikutan dengan yang lain, tapi tidak disertai dengan ilmu yang cukup. Kemudian yang ketiga, jujur di tempat saya saking begitu konvensionalnya, orang-orang mereka masih terjajah oleh pola tanam yang sangat tradisional dan dijajah sama produk-produk kimia. Nah, saya memulai menanam Apulkat ini kira-kira tahun lalu, ya, untuk luasan lahan sementara 1 hektar dulu. Saya coba memakai dengan konsep total organik. Jadi saya selalu melihat bahwa potensi alam itu bisa memberikan support yang luar biasa terhadap tanaman ini, khususnya Apulkat. Nah, itu yang saya coba kembangkan di sana. Lalu saya juga melihat peluang yang lain, karena ternyata Apulkat ini bukan cuma sekedar menanam, tapi juga punya aspek nilai ekonomi yang luar biasa tinggi.
Jadi kalau kemarin sekilas hitung-hitungan sama Mas Senior itu satu pohon untuk ukuran 4 tahun ke atas kita bisa dapetin lah 5 juta kalau ngomong ekonomi ya. Dan ini saya coba sharing dengan teman-teman petani kecil khususnya, ternyata mereka sangat tertarik ya. Cuman mereka lemahnya adalah tidak paham harus memulai dari mana, caranya bagaimana. Nah dari sini nanti insya Allah ke depan saya akan mencoba mengembangkan Apolcard ini lebih jauh di Ponorogo khususnya, dan saya sendiri otomatis pelaku utama untuk itu. Dari sisi perkebunan ya, kemudian dari sisi pemberdayaan teman-teman termasuk juga di dalamnya. Untuk jenis Apolcard saya menanam ada alligator, ada markus, ada beberapa juga Yamagata khas itu juga saya tanam. Nah, kenapa Apolcard itu yang saya pilih? Jujur Apolcard tersebut punya segmentasi pasar yang cukup bagus, dan itu menjawab kebutuhan masyarakat khususnya. Apolcard ini saya melihat kalau ditanam untuk DPL di atas 500 itu cukup bagus dan cukup menjanjikan. Karena itu jujur semakin hari saya semakin optimis, dan semakin saya ke Blitar semakin semangat saya tambah. Saya bukan personal, target saya memasarkan Apolcard ini kepada warga, terutama malah segmen-segmen bawah, karena segmen bawah ini tidak ada yang menutup. Dan kemarin saya coba masuk ke mereka, responnya prospeknya mereka bisa menerima, dan sedikit-sedikit sudah mulai berkebun Apolcard ini. Jadi ada yang mulai dari 5, ada yang 10 pohon, 15 pohon. Dan saya yakin kalau ini nanti disinergikan dengan kebijakan pemerintahan daerah, ini akan menghasilkan sebuah gelombang ketahanan pangan khususnya di wilayah Ponorogo. Selamat datang di kehadiran Mas Bagus dari Ponorogo, Mas Anda. Ini adalah kader-kader milenial yang tangguh untuk mengawali kemajuan petani di Nusantara. Selamat datang teman-teman di pembibitan ini. Konsep pembibitan kita adalah satu, selama ini kita selalu mengutamakan kualitas untuk kebutuhan para petani yang ada di Nusantara. Alhamdulillah beberapa konsep sudah kita lakukan. Minimal kita di sini tidak hanya untuk jual bibit, sekaligus kita pendampingan di beberapa petani yang ada di Nusantara, sekaligus kita juga akan menyiapkan marketnya, dan alhamdulillah ini sudah tertata semuanya. Kebetulan di tempat pembibitan ini kita mengutamakan varietas jenis Apolcard, dan alhamdulillah untuk beberapa kelebihan Apolcard ini sudah teruji. Sekarang Apolcard sudah tidak hanya untuk kebutuhan buah-buahan, sudah mengarah ke industri, sehingga nanti jika terjadi beberapa wilayah yang ada di Nusantara itu sudah serentak, sudah membudidaya untuk menanam Apolcard, tidak perlu dikhawatirkan terkait jatuhnya harga buah Apolcard. Saya yakin dengan konsep teman-teman muda yang ada di Nusantara, dengan sinergi beberapa petani yang ada di Nusantara, dengan pendampingan yang benar, cari bibit di tempat yang benar, saya yakin keberhasilan pasti akan besar. Dan hari ini kita mengawali dengan beberapa program pemerintah, ada penggalaan terkait ketahanan pangan. Ini kita juga sudah memulai di beberapa daerah, terutama di Jawa, dan alhamdulillah di seluruh provinsi yang ada di Nusantara ini juga sudah kita mulai, dengan harapan petani di Nusantara akan lebih maju seperti yang kita cita-citakan. Kebetulan bulan-bulan kemarin di tahun 2020 ini apresiasi yang sangat luar biasa untuk beberapa petani, khususnya di Tulungagung. Kita juga sudah launching dengan Bapak Bupati Tulungagung kemarin di Jombang beserta Bapak Wabuk Jombang, di Nganjuk, di Malang, itu semua sudah kita lakukan. Harapan kami Nusantara dengan
letak geografis yang luas ini, yang sangat memadai ini akan menjadi ikon penghasil alpukat internasional di hadapan kita. Tanaman alpukat yang pertama itu dibudidayakan sangat mudah, beda dengan pohon-pohon tanaman produktif yang lain. Dia lebih tumbuh dengan cepat, sehingga dari hasil percontohan yang sudah kita lakukan dari usia 0 itu 3 tahun rata-rata sudah tumbuh, sehingga petani tidak terlalu lama untuk menunggu keberhasilan meningkatkan income-nya. Yang sudah kita lakukan konsep penanaman alpukat, kita ciptakan yang namanya petani terpadu, sehingga di situ bisa satu kebun kita konsep untuk penghasilan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, seperti yang tadi sudah dilakukan di Ngaglik, di tempatnya Mas Rama Lutfi tadi. Di situ ada konsep kolam, terus airnya juga bisa bermanfaat untuk pupuk di tanaman edukasinya. Di situ juga ada tumpang sari untuk jangka pendeknya, sehingga petani akan lebih sejahtera dengan pola-pola tumpang sari. Di situ ada beberapa penghasilan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Harapan kami untuk para teman-teman masyarakat yang ada di Nusantara betul-betul akan terobsesi dengan aktivitas ini, dengan kreatif ini, sehingga kita bisa bersinergi kerjasama untuk meningkatkan dunia pertanian di Nusantara. Alpukat yang kita terapkan di masyarakat itu semua yang berukuran jumbo, karena alpukat itu sistem jual belinya atau marketnya itu selalu dengan pola ditimbang. Makanya kita menerapkan, mengenalkan masyarakat petani yang ada di Nusantara ini dengan pola menanam alpukat varietas unggulan yang jumbo, contohnya kayak Marcos dan Alicante. Kenapa kita selalu mengutamakan proses-proses jumbo yang sudah kita lakukan? Itu kalau perdana saja dalam satu pohon bisa kita buahkan 80 sampai 90 buah. Kalau Marcos itu superan itu bisa 2 kilo sampai 2 kilo up, berarti ada potensi selama ini harga terendah 20.000 per kilo. Kita kalikan saja, dalam satu kintal itu berarti ada potensi 2 juta untuk satu pohon alpukat. Itu di usia perdana 3 tahun. Alangkah bagusnya jika produksi alpukat itu nanti kita pupuk dengan benar, dengan pendampingan yang benar. Saya yakin yang selama ini sudah dirasakan beberapa warga di sekitaran sini, itu yang usianya 5 tahun, 7 tahun itu satu pohon bisa menghasilkan 4 sampai 5 juta itu dalam satu tahunnya. Nah, di situ ada potensi itu satu pohon. Kalau kita berkebun dengan benar, dengan potensi pohonnya sangat banyak, berarti peningkatan ekonomi per pohonnya itu bisa meningkatkan beberapa income yang luar biasa itu nanti. Ini untuk beberapa masyarakat yang ada di Nusantara, bila untuk bercocok tanam, terutama di tanaman produktif, fokusnya di alpukatisasi. Kalau mencari bibit, mencari pendamping, jangan sampai salah ke tempat yang kurang. Alhamdulillah, selama ini di tempat kita dilakukan dan dikerjakan oleh beberapa tenaga ahli. Harapannya kita bisa melayani sekaligus menyiapkan bibit-bibit untuk dikebunkan dengan kualitas yang bagus. Karena selain kita jual bibit, kita juga siap pendampingan, sekaligus untuk marketnya kita juga sudah kita siapkan. Tindak lanjutnya bisa menghubungi sesuai alamat yang tertera di bawah ini.